Nah, oke teman-teman, guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas mengenai updatean Timnas Senior. Kemarin pasti kalian sudah tahu ya mengenai 3 pemain keturunan yang akan diproses oleh PSSI bisa debut ya saat melawan Australia tanggal 20. Nah, ini menariknya bahwa sebenarnya banyak yang belum tahu ini bahwa sebenarnya 3 pemain ini akan dikebut bahkan saat ini ya berkasnya itu sudah di Kemenpora ya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya sebagian, tapi juga banyak yang belum tahu. Artinya ini menjadi kejutan besar bahwa sebenarnya Timnas Indonesia memang saat ini ya target untuk mau melaju ke Piala Dunia itu semakin jelas dan semakin tertarget. Pembahasan ini sangat seru sekali karena saya akan membahas ada info penting mengenai tanggal ya, deadline kapan PSSI akan mendaftarkan 3 pemain ini, dan juga kapan disumpah WNI serta disidangkan ya di DPR. Oke, sebelum saya lanjut ya, ini sudah bulan Ramadan. Nah, bagi kalian yang mau cari parfum ya untuk persiapan Lebaran, ini saya sangat rekomendasikan beli parfum ini. Nanti kalian beli satu saja ya, akan dikirim 4 seperti ini. Jadi kalian akan dapat 4 botol. Ini harganya cuma 50 ribuan ya. Jika kalian beruntung, kalian juga bisa dapat gratis ongkir. 50 ribu dapat 4, siapa cepat dia dapat. Yang mau langsung kalian klik di pojok kiri bawah ya di video ini. Oke, kita langsung lanjut ya. Oke, kita langsung lanjut ya pembahasan mengenai 3 pemain ini. Menpora ya, Bapak Dito Aritejo pun mengatakan bahwa 3 pemain ini prosesnya ya saat ini sudah ditandatangani oleh beliau dan sekarang sedang diserahkan di Kemenkumham ya. Artinya setelah Kemenkumham ini ya, nanti Menpora ya serta PSSI akan konsolidasi dengan DPR, dan Bapak Dito pun mengatakan bahwa sebenarnya untuk di DPR ini ya diusahakan minggu depan. Artinya ini nggak lama lagi waktunya teman-teman, dan kalau saya lihat ya mungkin hari Senin, Selasa, Rabu kita akan mendapatkan informasi resmi ya mengenai kapan dirapatkan atau disidangkan di DPR. Karena ya PSSI juga sudah mengatakan bahwa deadline ya target pendaftaran itu tanggal 10 teman-teman. Kalau kita lihat melawan Australia itu tanggal 20 Maret, artinya kelang 10 hari itu harus sudah beres semua, termasuk kepindahan federasi. Ya, ini menurut saya ya, kalau saat ini Menpora sudah mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan DPR agar bisa mempercepat proses ya perpindahan nantinya ya, jelas ini akan menjadi hal yang sangat bagus karena saya sangat yakin DPR pun juga akan mendukung. Karena walaupun ada beberapa anggota ya mungkin agak kontra mengenai pemain keturunan ini, jelas ya PSSI kemudian Menpora ya itu bisa mematahkan argumen-argumen tersebut, karena SDM kita pun juga ya bukan berarti meremehkan ya, memang belum bisa untuk bersaing di level dunia ya, karena ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya. Tanggal 10 itu adalah deadline, artinya kita perlu catat itu agar nantinya tidak meleset, karena awalnya ini ya PSSI sebenarnya ini mengejar Dian James ya, tetapi ketika Bapak Arya Sinulinga pulang dari Eropa ya, dan juga seluruh pengurus PSSI ya dan tim utusan diaspora ya pulang, itu mereka langsung membawa berkas 3 pemain itu. Jadi ya inilah yang dinamakan rezeki lah menurut saya. Kita sudah jemput bola, kemudian mereka ACC siap membela timnas. Disitulah ya para pemain timnas itu melengkapi semua berkas yang diinginkan oleh PSSI. Bahkan yang menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa lah, hebatnya itu cuma 1 hari ya PSSI bisa melihat ya secara detail ya peluang untuk mendapatkan mereka, kemudian membawa berkasnya. Artinya kalau dilihat dari situ saja seperti tes kesehatan, sepertinya 3 pemain ini tidak perlu ke Jakarta seperti beberapa pemain lain. Artinya ini lebih mudah lagi prosesnya ya, ini lebih mudah lagi. Jadi kalau saya lihat ya ini kita sudah di arah yang lebih baik ya, kita sudah di fase yang lebih baik, artinya melawan Australia ya kita bisa memiliki peluang ya imbang atau bahkan bisa memenangkan laga, karena 7 pemain Australia seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya itu memang ada kendala ya.
yakni cedera. Banyak sekali ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Contohnya saja seperti Harry Souttar, kemudian Matthew Ryan ya, Thomas Deng ya, dan juga beberapa pemain baru ya dari Australia. Ini banyak yang cedera. Artinya kita masih bisa memiliki peluang di situ. Nah, kemudian ya, kalau saya lihat peluang timnas Indonesia bukan hanya saat melawan Australia. Tanggal 20 selanjutnya langsung melawan Bahrain di GBK. Permasalahan kita itu cuma satu sebenarnya. Kalau saya lihat ya, yakni apakah ya Coach Patrick ini akan cepat beradaptasi dengan para pemain. Tapi dengan apa ya, bisa dikatakan pressure lah yang dilakukan masyarakat pencinta sepak bola terhadap PSSI ya, ini sangat luar biasa loh. Artinya PSSI ini sudah menyiapkan roadmap dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan yang baru ya. Ini artinya ya, diharapkan adaptasi itu tidak akan menjadi masalah bagi Coach Patrick dan juga Alex Pastor dan juga kawan-kawan. Ini ya diharapkan karena mereka sudah memiliki kedekatan dari segi ini teman-teman ya, cuaca, kemudian ya banyaklah hubungan baik karena mereka sama-sama dari Belanda. Artinya kita di sini sedikit bersyukur di situ kalau kita ada masalah di chemistry. Ya itu saja poinnya. Kalau yang lain menurut saya secara teknis ya kalian tidak perlu meragukan lagi Coach Alex Pastur ya ataupun Patrick Kluivert. Nah, kemudian kalau dari sisi apapun mereka juga semuanya itu luar biasa. Yang menjadi permasalahan kita ya ini menurut saya konkret dan internal PSSI lah, yakni bagaimana pengelolaan lapangan. Hingga saat ini kita belum tahu ya bagaimana kabar terbaru dari GBK. Bahkan update-update terbaru pun ya sepertinya juga kurang meyakinkan. Nah, dari sini pun kita harus melihat sebenarnya kita masih banyak kekurangan ya. Kekurangan itu masih banyak sekali sebenarnya kalau dilihat dari internal fasilitas ya. Jadi kalau untuk ke depan ya mungkin lawan China itu bagus ya, itu aman saja tenang. Tapi melawan Bahrain itu menurut saya juga pertandingan penting loh. Kita targetnya saat melawan Bahrain itu jelas ya, yakni 3 poin ya. Itu harga mati. Kalau kita ingin lolos di Piala Dunia ya, kita harus bisa mengalahkan Bahrain, China ya, bisa menahan imbang Australia ini ya, atau bahkan bisa memenangkan laga. Sudahlah aman, kita pasti kita akan di peringkat 2 ya kalau kita bisa mengalahkan Australia. Ataupun jika memang Arab Saudi nanti menang terus, kita masih selisih agregat gol ya, jadi kita masih menang di situ. Jadi ya peluang itu semakin ada. Jadi dengan ketambahan lah 3 pemain baru ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus, modal yang sangat bagus. Kalian bisa lihat bagaimana Dian James ya tadi malam ya, kemarin malam saat menghadapi Ajax Amsterdam ya, bahkan mampu menyingkirkan Ajax Amsterdam ya di Piala KNVB ya, sehingga Go Ahead Eagles ya melaju ke final ya. Ini menurut saya menjadi hal sangat bagus. Bahkan rating dan jam ini ya 85, ratingnya biru bukan hijau lagi. Memang gila pemain ini, luar biasa. Sprintnya juga sangat bagus lah. Ini kalau dibilang titisan Verdong ya menurut saya setara lah, karena mereka semua sama baiknya di Eredivisie. Kemudian juga sosok Joel Pelopesi dengan pengalamannya. Kemudian ditambah lagi ya sosok ini teman-teman ya, satu pemain lainnya ya, yakni Emil Audero, yang jelas ya dengan Martin Paes ini akan bersaing secara sehat nanti di posisi kiper. Jelas ini akan lebih ngeri lagi skuad kita. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia saat ini dengan melimpahnya para pemain keturunan? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu lolos ya di Piala Dunia dengan ketambahan 3 pemain ini saat melawan Australia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.